Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi semua yang menonton video ini. Hari ini pembahasannya adalah bagaimana caranya membaca sebuah jurnal. Kalau di videonya tertulis bagaimana cara membedah jurnal. Jadi saya memahami bahwa untuk semua penulisan karya ilmiah, bagi mahasiswa juga, kita sebagai peneliti atau kita sebagai mahasiswa yang sedang mengerjakan karya ilmiah untuk tugas-tugasnya atau untuk tugas akhirnya, itu wajib untuk melampirkan jurnal atau penelitian sebelumnya. Nah, terkadang kesulitannya adalah ketika diminta untuk melampirkan jurnal, itu pasti bingung, apa sih, gimana sih caranya ngebaca jurnal, jurnal seperti apa yang harus saya ambil sehingga sesuai dengan kita tema yang kita pakai gitu, atau tema yang kita ambil. Nah, di pembahasan ini saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari jurnal supaya bisa membaca jurnal itu seperti apa. Jurnal itu bagian-bagiannya memang agak sedikit berbeda tergantung dari lembaga yang menerbitkannya, lembaga penelitiannya yang menerbitkannya. Yang kedua adalah poin-poin dari jurnal. Lalu saya akan contohkan bagaimana cara membaca jurnal, lalu cara mengutip jurnal. Oke, yang pertama, bagian dari jurnal. Ini ada semua yang di listnya, silakan dilihat. Kita langsung masuk ke dalam bagian dari jurnal. Jurnal itu yang pertama adalah keterangan terbitan. Keterangan terbitan biasanya ada di pojok kiri atas atau di bawah penulis jurnal tersebut, karya ilmiah tersebut, yang menjelaskan tahun jurnalnya. Jadi kalau mau melihat jurnal biasanya diminta itu 5-10 tahun dari penelitian masih diakui jurnalnya dan boleh dipakai oleh kita untuk referensi penelitian kita. Nah, atau penulisan tugas kita. Nah, kita lihat dari tahunnya tahun berapa. Lalu yang kedua adalah judul, berarti berisi dari judul yang tertulis. Yang ketiga adalah penulisnya. Penulisnya siapa? Kalau untuk di kampus Binasara Informatika sangat disarankan bahwa jurnal-jurnal yang dipakai oleh mahasiswa dalam penulisan tugas akhirnya itu adalah jurnal-jurnal yang ditulis oleh dosen-dosen pengajar di BSI. Maka cara termudah, tipsnya, yaitu mencari di Google Scholar pencarian jurnalnya, misalnya mengenai sistem informasi @bsi.ac.id. Maka seluruh penulis jurnal yang berhome base di BSI, Binasara Informatika, itu pasti akan muncul, dan temanya adalah sistem informasi. Nah, yang ketiga adalah abstrak, lalu pendahuluan, lalu landasan teori, ya bisa kita lihat, ada studi banding, ada hasil pembahasan, lalu ada kesimpulan, ada daftar pustaka bagiannya. Nah, judul itu adalah tema yang diambil. Keterangan terbitan adalah tahun terbit jurnal. Ini yang harus poin penting yang dilihat dari jurnal. Abstrak itu biasanya berisi bidang, lingkup usaha, kondisi tempat riset, masalah yang diangkat di dalam menjadi penelitian, metode yang dipakai, aplikasi yang dihasilkan jika membuat aplikasi, atau aplikasi yang dipergunakan dalam mengolah data tersebut, dan hasil yang ada di penelitian. Oke, itu isinya abstrak. Harusnya berisi seperti ini, tapi kebanyakan ada beberapa yang tidak lengkap, maka nanti saya berikan contoh beberapa bagaimana cara mencarinya. Lalu pendahuluan itu biasanya berisi tren atau perkembangan yang terjadi sekarang didukung oleh data, hasil riset. Lalu landasan teori atau metodologi penelitian, itu kutipan yang biasanya diambil dari buku mengenai landasan teoritis dari usulan yang dibuat atau metode-metode yang dipergunakan. Jadi landasan teori itu biasanya ngambil dari buku. Pasti dari buku biasanya. Lalu studi banding itu adalah penelitian sebelumnya, kita mengutip dari jurnal. Bagian studi banding itu isinya itu, atau studi penelitian ilmiah, studi literatur dari buku. Ada studi jurnal atau pembuatan, melihat dari penelitian sebelumnya.
Lalu ada pembahasan. Pembahasan itu isinya biasanya menceritakan kondisi terlebih dahulu dari tempat risetnya, lalu kita jabarkan metode yang dipakai. Jadi jabarkan metodenya itu seperti apa, dan penjabaran solusi. Nanti bisa kita lihat dari contohnya. Lalu penutup. Penutup itu biasanya berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu adalah perubahan yang terjadi setelah diterapkannya solusi. Saran itu adalah kekurangan atau sesuatu yang belum dibuat, atau penelitian atau pengembangan dari sistem yang belum dikerjakan atau belum dibuat oleh si penulis. Daftar pustaka itu adalah sumber buku, jurnal, atau observasi yang dilakukan oleh penulis. Kita baca yang pertama, contoh membaca jurnal. Ini link-linknya, jadi kalian bisa sambil melihat saya melihat video ini sambil bisa melihat jurnalnya. Oke, yang pertama. Oke, ini sudah saya kasih catatan, saya besarkan terlebih dahulu. Jurnal, jadi kalau judul saya lewati ya, judul saya lewati di atas, jurnal dan tahunnya ini saya lewati karena pasti sudah paham maksudnya. Nah, kalau kalian baca di abstrak yang ada di sini, bisa kita simpulkan. Ini saya sudah berikan tanda bahwa bidang usahanya adalah koperasi. Lalu yang kedua, datanya. Kita kenapa ngambil koperasi? Karena kita melihat dari tren yang ada. Di abstrak terisi tren yang ada. Lalu tempat risetnya ada di mana? Kelemahan dari masalah yang diangkat dari tempat risetnya apa? Lalu metode yang dipergunakan, metode waterfall atau UML, lalu aplikasi yang menjadi solusinya, dan hasil yang dicapai. Di sini saya sudah kasih note catatan hasil yang didapatkan setelah membuat aplikasi. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita membaca jurnal, melihat dari abstrak saja sudah cukup. Begitu. Jadi apakah abstrak kita ini, abstrak atau pembahasan dari jurnal ini sudah sesuai dengan tema yang kita ambil? Dari mulai bidang usaha, mulai dari bidang usahanya, mulai dari masalahnya, mulai dari metodenya, aplikasi yang menjadi solusinya, dan pasti hasilnya. Jadi dari sini kita bisa melihat langsung. Cukup membaca abstrak kita sudah tahu isi jurnal itu seperti apa. Nah, abstrak itu nanti pendahuluan yang tadi saya bilang bahwa pendahuluan itu bisa berisi tren yang terjadi, tren yang ada. Ini biasanya berdasarkan hasil observasi. Seperti itu. Dan yang ini, keterangan ini adalah hasil studi banding. Hasil dari studi bandingnya melihat dari jurnal atau penelitian yang dilakukan sebelumnya, di mana memiliki bidang ilmu yang sama, yaitu koperasi. Ya. Lalu ini juga menggunakan studi banding yang sama, studi banding yaitu menunjukkan penelitian jurnal sebelumnya, tapi metodenya yang sama. Begitu. Kalau yang atas tadi adalah kita tempat bidang usahanya yang sama. Ini saya melihat jurnalnya memasukkan yaitu metode yang dipergunakan sama. Lalu ini adalah topik yang diangkat oleh si penulis. Ini dari pendahuluan. Lalu ditawarkan solusinya berdasarkan kendala tersebut, maka solusinya seperti ini. Nah, metodologi penelitian itu adalah secara teoritis, metode pengembangan software itu metode penjabaran metode yang dipergunakan. Apa saja metodenya? Ketika misalnya kita waterfall, maka metodenya apa saja? Apa saja yang kita kerjakan? Lalu hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan ini berisi tadi pembahasan yang dikerjakan semua, yang sudah dikerjakan oleh penulis. Lalu kita lihat lagi dari kesimpulan, perubahan yang terjadi setelah sistem ini ada. Ya, setelah sistem ini diterapkan. Itu contoh pertama dari jurnal. Jadi cara melihat jurnal itu caranya yang harus dilihat. Oke, kita lihat sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah
Dia di landasan di abstraksinya itu hanya ada tempat riset, masalah yang diangkat, metode yang dipakai, tapi nggak ada hasilnya, tidak ada trennya. Oke, sekarang jika jurnal yang kita dapatkan itu tidak lengkap di abstraksinya, contohnya jurnal ini di abstraksinya tidak lengkap. Dia cuman memberitahukan tempat risetnya di mana, masalah yang diangkat itu apa, metode yang dipakai apa, beserta hasilnya. Nah, kita kan masih tidak tahu trennya. Kita bisa lihat di pendahuluan. Nah, kita lihat di sini di pendahuluan berdasarkan catatan kementerian bla bla bla. Jadi ini adalah tren yang terjadi pada saat penelitian itu berjalan. Ya, tren yang terjadi yang itu membaca jurnal. Lalu di sini kita melihat lagi pendahuluan penelitian sebelumnya. Oke, tujuan dari melakukan penelitian ini untuk apa? Lalu masalahnya apa? Oke. Nah, dia menggunakan metodenya yang dipakai, dijabarkan metodenya, langkah-langkahnya. Jurnal itu memiliki batasan dalam penulisannya, maka pembahasan jarang dilihat. Karena pembahasan pasti terbatas, banyak yang dipotong di dalam penulisan jurnalnya, seperti itu. Tidak semuanya dituangkan. Maka tidak perlu sebenarnya melihat pembahasan. Lalu kita lihat kesimpulannya. Ini adalah bagian kesimpulan. Nah, setelah itu coba kita lihat contoh berikutnya dari jurnal. Ini ada jurnal lagi, di mana jurnal ini lebih banyak kekurangannya, yaitu dia hanya menyebutkan tempat riset dan CV-nya. Tapi kita nggak tahu bidang usahanya apa, lalu software yang dipakai untuk solusinya apa, dan lain sebagainya. Maka kita balik melihat ke bawah. Kita lihat di pendahuluan. Pendahuluan kita baca, ternyata di pendahuluan dijelaskan dia bergerak di bidang apa. Yaitu di bidang ekonomi, melayani pembelian, bla 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 bla. Lalu setelah itu kita lihat ternyata solusinya adalah dibuat sebuah aplikasi akuntansi penjualan barang secara kredit pada CV ini. Tapi kita tidak dapat ini software yang dipakai apa. Kita lihat lagi dari landasan teorinya atau misalnya kajian literatur. Kita lihat saja dia ngomongin database, Visual Basic. Berarti dia membuat sebuah aplikasi akuntansi menggunakan Visual Basic. Begitu. Ini adalah hasilnya atau kesimpulannya, hasil yang diharapkan. Kalau kita baca terus ke bawah, kita langsung membaca pada kesimpulan dan saran. Tuh. Itu cara membaca jurnal seperti itu. Kita kembali lagi ke pembahasan. Jadi saya sudah jelaskan tadi bagaimana cara melihat jurnal. Mana yang tadi sudah diberikan informasi, kita lihat lagi, yaitu jadi gini, mengutip jurnal itu yang baik adalah jika jurnal bidang usaha kita, masalah atau topik yang diangkat, metode aplikasi atau solusi yang diangkat itu sesuai dengan tema yang kita bahas atau topik yang kita angkat jadi masalah di penulisan karya ilmiah kita, ya, atau penelitian kita. Jadi kita bisa menulis seperti ini, penelitian yang dilakukan oleh bla 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 bla, penulis jurnalnya pada tempat risetnya mana, dengan bidang usahanya apa, memiliki masalah topiknya seperti apa, diselesaikan dengan metode aplikasinya apa sehingga menghasilkan bla bla bla, seperti itu. Ini saya parafrasekan. Parafrase, nanti saya jelaskan parafrase apa. Kenapa dibikin parafrase? Untuk menghindari plagiarisme. Oke, jadi itu jurnal yang baik yang harus kita dapat jurnalnya. Tetapi terkadang sangat sulit untuk mendapatkan jurnal yang lengkap. Metodenya sama, bidang usahanya sama, terus solusinya sama, metodenya sama, aplikasinya sama, itu sangat sulit.
kecuali untuk penelitian-penelitian umum. Tapi ketika penelitian-penelitian yang harus menghasilkan sebuah aplikasi itu agak sedikit sulit. Nah, lalu bagaimana langkahnya? Nanti saya jelaskan. Oke, mengutip. Sekarang mengutip itu ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kalau kutipan langsung di sini sudah ada di panduan tugas akhir atau panduan laporan biasanya sudah ada. Contohnya seperti ini. Jadi kita langsung mengutip. Tapi kelemahannya adalah ketika kita mengutip secara langsung dan kalian tidak bisa menggunakan aplikasi plagiarismenya, maka otomatis kutipan langsung kalian akan dianggap sebagai plagiarisme dan tidak bisa masuk sebagai karya ilmiah. Nah, makanya kita menggunakan metode yang kedua, yaitu mengutip tidak langsung atau parafrase. Kita membuat bahasa pengungkapan kembali dengan konsepnya dengan cara lain, tapi memiliki bahasa yang sama tanpa mengubah maknanya. Bisa saja kemungkinan besar kita pada waktu saat memparafrase penekanannya berbeda, tapi tidak apa-apa untuk menghindari dari plagiarisme. Nah, alat-alat parafrase online ada linknya, silahkan dicoba, kalian coba untuk mempermudah. Kalau bingung cari kata-katanya, gunakan alat-alat tersebut. Oke. Nah, mengutip tidak langsung, kutip diintegrasikan, ini berdasarkan panduan. Nah, mengutip tidak, jadi penulisannya seperti ini, contoh kutipannya. Nah, ini kita kembali. Kalau kita dapat jurnal, bisa dapat semuanya dari topik, bidang usaha, metode, sama semua, itu asik banget. Bagus banget untuk referensi jurnal atau karya ilmiah yang menjadi saduran tugas akhir atau karya ilmiah kita. Tapi kalau nggak dapet, apa yang harus kita ambil kuncinya? Kita bisa cari cara, yaitu kita mencari bidang usaha yang sama. Tadi saya sudah contohkan ada bidang usahanya yang sama, atau kita mencari masalah topik yang sama di dalam jurnal tersebut. Dan atau kita melihat metode, aplikasi yang dipakainya sama apa enggak. Nah, ini adalah contoh-contoh, ingat ini adalah contoh dari cara pengutipannya, pemparafraseannya. Ini hanya contoh, tapi kalau kalian mengutip semua seperti ini, kita semua itu pasti nanti ketebak plagiarismenya. Jadi, coba menggunakan alat-alat tadi atau menggunakan gaya bahasa kalian sendiri atau gaya bahasa sendiri. Contoh kutipan jurnal. Nah, jadi intinya makalah atau jurnal itu karya ilmiah cuman beberapa poin tadi, yaitu yang penting abstrak dibaca dulu. Abstraknya sudah dapat belum, metodenya sama dengan yang kita pakai, bidang usahanya sama seperti yang kita pakai, solusinya, aplikasinya atau metodenya sama enggak yang kita pakai. Kalau kita sudah dapat itu, baru kita lihat tahunnya. Biasanya saya tipsnya kalau misalnya meminta mahasiswa atau saya mencari referensi jurnal, saya lihat itu dulu. Saya dapat dulu bidang usahanya yang sama seperti yang saya bahas. Kedua adalah saya membahas mengenai topiknya sama atau masalah yang diangkat itu sama. Terus yang ketiga, metode yang dipakai itu sama. Metode aplikasi itu yang dipakai sama seperti yang saya mau pergunakan. Nah, kalau saya sudah ketemu 3 ini, maka saya pasti akan gunakan ketiga jurnal-jurnal tersebut masuk ke dalam penulisan karya ilmiah saya. Seperti itu. Itu adalah tipsnya. Kalau bisa dapat semuanya lengkap seperti itu. Saya kira cukup sekian dan mudah-mudahan penjelasan mengenai jurnal ini kalian sudah tahu jurnal itu seperti apa, bagian-bagian yang harus dibaca dan bisa kalian abaikan bagian-bagiannya supaya mempercepat kalian membaca mengenai karya ilmiah. Saya tutup penjelasan hari ini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, dan tunggu informasi atau video-video saya berikutnya. Terima kasih.